Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam video belajar matematika bersama Pak Dadan. Kali ini kita akan membahas soal babak penyisihan OSN Matematika SD tahun 2022. Video ini merupakan video yang pertama dari beberapa video yang direncanakan. Nah, di soal ini, sobat matematika sekalian, kita akan membahas 7 soal di antaranya. Mari kita saksikan pembahasannya. Nomor 1. Dari bilangan 1 sampai 1000, ada berapa banyak bilangan asli yang bukan merupakan pembagi dari 1000? Jadi kita diminta untuk mencari ada berapa banyak bilangan asli mulai dari 1 sampai 1000 yang bukan merupakan faktor dari 1000. Pilihannya ada 4, 990, 986, 984, dan 982. Nah, kita bisa mulai dengan mencari ada berapa banyak faktor dari 1000. Kita lihat pembahasannya bahwa 1000 itu bisa diperoleh dari hasil perkalian 1 dikali 1000, 2 dikali 500, 4 dikali 250, 5 dikali 200, 8 dikali 125, 10 dikali 100, 20 dikali 50, atau 25 dikali 40. Di sini kita lihat ada 8 bentuk perkalian yang berarti ada 16 bilangan asli yang merupakan faktor dari 1000 yang dapat membagi 1000, yaitu 1, 2, 4, 5, 8, dan seterusnya sampai dengan 1000. Oleh karena itu, banyaknya bilangan asli dari bilangan 1 sampai dengan 1000 yang bukan pembagi dari 1000 adalah, kita tahu bilangan asli dari 1 sampai 1000 itu ada 1000, yang merupakan faktor dari 1000 ada 16, maka yang bukan pembagi dari 1000, 1000 dikurangi 16, yaitu 984 bilangan. Jawabannya C, 984. Nah, di sini Pak Dadan ingin berbagi pengetahuan tambahan untuk mencari faktor bulat positif. Faktor dari bilangan asli itu dapat dilakukan dengan cara lain, yaitu kalau kita ingin menghitung berapa banyak faktor dari 1000, maka langkah pertama kita bisa faktorisasi prima dulu. 1000 itu adalah 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Kalian bisa gunakan bentuk pohon ya, dahan daun ya, untuk mencari faktorisasi prima dari 1000. Nah, di sini yang kita perhatikan adalah pangkat dari bilangan primanya, yaitu 2 pangkat 3, berarti pangkatnya 3, 5 pangkat 3, pangkatnya 3. Maka banyaknya faktor dari 1000 adalah 3 ditambah 1 dikali 3 ditambah 1. 4 dikali 4, 16. Artinya 1000 memiliki 16 faktor, sesuai dengan cara sebelumnya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2. Banyak penyelesaian dari A tambah B tambah C sama dengan 12 jika A, B, dan C bilangan bulat, serta A lebih dari sama dengan 0 dan A kurang dari sama dengan 2, B lebih dari 2, C lebih dari 0 adalah, di sini kita diminta mencari berapa banyak pasangan A, B, C, di mana A-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2, B-nya lebih dari 2, C-nya lebih dari 0, sehingga A tambah B tambah C itu 12. Pilihannya ada 4, 24, 25, 26, atau 27 pasang.
Baik, kita lihat pembahasannya. Kita tahu A tambah B tambah C sama dengan 12. Nah, di sini ya perlu diperhatikan bahwa di sini A memiliki syarat lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2. Sementara ABC itu bilangan bulat, artinya nilai A yang mungkin adalah 0, 1, atau 2. Kita bagi saja menjadi 3 kasus. Kasus pertama, kalau A-nya 0, maka B tambah C-nya 12. Kita cari pasangan B dan C yang merupakan bilangan bulat dan memenuhi syarat ini, sehingga jumlahnya 12. Nah, kemungkinan B dan C-nya 3,9, B-nya 3, C-nya 9, jumlahnya 12, atau 48, B-nya 4, C-nya 8, jumlahnya 12, atau 57, ya, jumlahnya 12, B-nya 5, C-nya 7, sampai dengan, dan seterusnya sampai dengan A-nya atau B-nya 11, C-nya 1. Ya, mungkin ada yang bertanya kenapa tidak mulai dari 2 dan 10. Di sini kita lihat syaratnya B-nya lebih dari 2, jadi kita mulai dari 3. Kalau dihitung di sini ada 9 pasangan penyelesaian. Untuk A sama dengan 0, ada 9 pasangan penyelesaian. Sekarang kita lihat untuk A-nya 1. Untuk A-nya 1, maka B tambah C harus 11. Tinggal kita cari pasangan BC yang jumlahnya 11 dan memenuhi syarat ini. Berarti kita mulai dari 3 lagi. Nilai B-nya. B-nya 3, C-nya 8, jumlahnya 11. B-nya 4, C-nya 7, jumlahnya 11. Dan seterusnya sampai dengan B-nya 10, C-nya 1, jumlahnya juga 11. Kalau dihitung ada 8 pasangan penyelesaian. Ya. Nah, sekarang kita lihat atau kita tinggal buat untuk kasus ketiga di mana nilai A-nya sama dengan 2. Maka B tambah C-nya harus 10. Pasangan yang mungkin adalah 37, 46, 55 sampai dengan 91. Ada 7 pasangan penyelesaian. Tinggal kita jumlahkan ya. Yang pertama tadi adalah 9 pasangan, kedua 8 pasangan, dan yang ketiga 7 pasangan, dijumlahkan 24 pasangan. A, B, C yang memenuhi syarat. Jadi jawabannya A, 24. Baik, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 3. Nilai dari 2 pangkat 5 dikurangi akar 169 ditambah 75 per 30 dikali 3/4 per 5 ditambah 20% dibagi 0,125 adalah, nah kita lihat di sini adalah operasi hitung campuran. Ada pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Nanti kita ingat aturan bahwa yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian dan pembagian. Bahkan di sini ada perpangkatan dan penarikan akar pangkat 2 ya, akar kuadrat. Ini juga dikerjakan terlebih dahulu sebelum pengurangan dan penjumlahan. Kita lihat di sini pilihannya ada 103 per 10, 130 per 10, 301 per 10, dan 310 per 10. Semua dalam bentuk pecahan per 10. Baik, kita mulai bahas soalnya. Nah, berdasarkan aturan operasi aritmatik, berarti yang dikerjakan nanti perpangkatan, penarikan akar, kemudian perkalian, pembagian, baru terakhir itu pengurangan dan penjumlahan. Baik, kita perhatikan di sini 2 pangkat 5 itu 32. Akar dari 169 itu 13, sementara 75 per 30 bisa disederhanakan menjadi 25 per 10, pembilang dan penyebutnya kita bagi 3, kemudian pecahan campuran 3, 4 per 5 kita ubah menjadi pecahan biasa, 5 kali 3, 15 ditambah 4, jadi 19 per 5, ditambah 20% itu pecahan biasanya 20 per 100, sementara
0,125 itu adalah 125 per 1000. Karena di sini operasinya pembagian, kita ubah menjadi perkalian dengan lawan atau dengan kebalikan penyebut. Nah, bukan lawan tapi kebalikan. 125 per 1000 kebalikannya adalah 1000 per 125. Berarti dibagi 125 per 1000 itu sama saja dengan dikali 1000 per 125. Baik, kita lanjutkan. 32 dikurang 13 itu 19. Sementara yang ini boleh kita sederhanakan, 25 dibagi 5 itu 5. 5 dikali 19 itu 95 per 10. Sementara yang ini boleh dicoret nolnya ya, 20 per 100 jadi 2 per 10. Sementara 1000 dibagi 125 itu 8. 8 kali 2, 16 per 10. Baru kita jumlahkan dalam bentuk pecahan per 10. 190 per 10. Di sini 95 per 10 ditambah 16 per 10 itu 111 per 10. Jadi ketika dijumlahkan hasilnya 301 per 10. Jadi jawabannya adalah yang C, 301 per 10. Baik, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Soal nomor 4. Nilai tes matematika 5 orang siswa adalah 85, 95, 60, 80, dan 50. Kemudian ada 2 siswa lain yang mengikuti tes susulan. Berapa nilai dari 2 siswa tersebut yang mungkin agar nilai rata-ratanya meningkat? Di sini ada 4 pilihan ya. Baik, ini materinya tentang statistika yaitu rata-rata gabungan. Kita perhatikan pembahasannya. Kita misalkan X1 itu sebagai rata-rata nilai 5 siswa yang awal, yang mengikuti tes awal. Dan X2 adalah rata-rata nilai 2 siswa yang mengikuti susulan. Ya. Kita lihat bahwa rata-rata nilai 5 siswa semula X1 adalah kita jumlahkan semua 85 tambah 95 tambah 60, 80, dan 50 dibagi 5. Diperoleh 370 per 5 atau 74. Ya, jadi rata-rata nilai 5 siswa yang mengikuti tes awal itu 74. Dan kita berharap bahwa nilai 2 siswa yang mengikuti susulan itu dapat membuat rata-ratanya, jadi 7 orang siswa ya, menjadi lebih dari 74. Maka kita tulis bahwa 5 dikali X1, ini rata-rata gabungan ya. Kenapa 5? 5 adalah ada 5 data di kelompok pertama yang rata-ratanya X1 ditambah 2 dikali X2 ada 2 orang siswa atau 2 data di rata-rata yang kedua dibagi 7 di mana 7 itu 5 ditambah 2. Ini harus lebih dari 74 supaya meningkat. Tinggal kita sederhanakan, kalau kedua ruas kita kalikan 7, maka ruas kiri menjadi 5 dikali X1 ditambah 2 kali X2. Sementara ruas kanannya 7 kali 74 ya. Nah, X1-nya sudah kita ketahui yaitu 74 rata-rata yang kelompok pertamanya. Jadi 5 dikali 74 ditambah 2 dikali rata-rata kelompok kedua X2 lebih dari 7 kali 74. Kalau kita kalikan ini dapat 370, yang ini biarkan 2 kali X2. Yang sebelah kanan 7 kali 74 itu 518. Sehingga nilai 2X2 ini haruslah lebih dari 148. Ya, kedua ruas kita kurangi 370. Artinya jumlah nilai 2 siswa yang terakhir harus lebih dari 148. Ya, 2 siswa yang mengikuti susulan. Kita tinggal cek dari 4 pilihan ini mana yang
lebih dari 148. Kalau ini masih 138 yang A. Yang ini 147. Yang ini 150. Nah, yang C ini lebih dari 148, sedangkan yang D 148, belum lebih dari 148. Jadi jawaban yang kita pilih adalah yang C, 76 dan 74. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 5. Perhatikan pola di bawah ini. Pola ke-1 ada 3 persegi yang diarsir, pola kedua ada 4 persegi diarsir, pola ketiga ada 6 persegi diarsir, pola keempat ada 7 persegi diarsir, dan pola kelima ada 9 persegi diarsir. Pertanyaannya, berapa banyak persegi yang diarsir pada pola ke-25? Kita lihat dari sini, pola ke-1 ke pola kedua nambah 1, pola kedua ke pola ketiga tambah 2, tambah 1, tambah 2. Sementara yang ditanya pola ke-25. Kita lihat pembahasannya. Perhatikan, nah di sini kita bisa khususkan, cukup melihat pola yang ganjil. Pola ke-1, pola ketiga, pola kelima. Kalau kita ketemu polanya, maka pola ke-25 nanti akan mudah dicarinya. Kita lihat ternyata banyak persegi pada suku ganjil atau pada pola ganjil itu 3, 6, 9. Selalu bertambah 3. Ya, kalau dilanjutkan nanti 12, 15 dan seterusnya. Nah, karena di sini selisih antar sukunya tetap yaitu 3, biasa barisan bilangan yang memiliki selisih antar suku tetap disebut barisan aritmatika. Ya, aritmatika. Yang memiliki rumus suku ke N adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali B, di mana A itu suku pertama dan B adalah bedanya. Ya, UN berarti suku ke N. Untuk barisan ini, suku pertamanya adalah 3 dan bedanya juga 3 karena ini bertambah 3, bertambah 3, bertambah 3 dan seterusnya. Jadi kita tulis A-nya 3, B-nya juga 3. Nah, yang dicari adalah pola ke-25 pada gambar ini. Sementara kita punya barisan bilangan ya, yang merupakan atau menyatakan banyaknya persegi diarsir pada pola-pola ganjil, suku ganjil. Berarti kita harus tahu pola ke-25 itu merupakan suku ganjil keberapa pada barisan bilangan ini. Nah, karena 25 merupakan bilangan ganjil, bilangan asli ganjil yang ke-13, maka pola ke-25, banyaknya persegi pada pola ke-25 adalah suku ke-13 pada barisan bilangan yang ini. 3, 6, 9 dan seterusnya. Maka kita tinggal substitusi ke rumus ini. Banyaknya persegi yang diarsir pada pola ke-25 itu adalah U13. Di mana U13 itu A-nya kita ganti 3, N-nya diganti 13, dikurang 1, dikali B-nya diganti 3. Kalau kita hitung ini hasilnya 39, berarti jawabannya adalah yang D, 39. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 6. Nilai dari 2/3 ditambah 2/15 ditambah 2/35 ditambah 2/63 ditambah 2/99 sama dengan titik-titik. Nah, di sini bisa saja kita kerjakan dengan cara manual, yaitu dengan mencari KPK penyebutnya terlebih dahulu, tapi itu butuh waktu yang cukup lama ya. Nanti kita lihat ada teknik lain untuk mencari hasil dari operasi penyebelahan pecahan ini. Di sini pilihannya ada 4, 9/10, 10/11, 11/12 atau 12/13. Kita lihat pembahasannya. Kita gunakan prinsip teleskopik dengan mengingat bahwa
Kalau ada pecahan 1 per N dikali N tambah K, itu bisa diubah menjadi 1 per K dikalikan 1 per N dikurangi 1 per N tambah K. Contohnya di sini kalau misalnya ada 1 per 2 kali 5 misalnya. Berarti 2 kali 5 itu 2 dikali 2 tambah 3. Maka K-nya 3 jadi 1 per 3 dan seterusnya. Dikalikan 1 per 2 dikurangi 1 per 5 gitu ya. Itu contohnya. Nah, untuk di sini berarti kita ubah dulu nih pecahannya. Ya, pecahannya menjadi 2 dikali 1 per 3, 1 per 15, ya ditambah 1 per 35, ditambah 1 per 63, ditambah 1 per 99 seperti ini. Ya, kenapa dibuat seperti itu kita lihat nih. Jadi 1 per 3 itu 3-nya adalah perkalian 1 kali 3. Sementara 1 per 15 itu 1 per 3 kali 5. 1 per 35 itu 1 per 5 kali 7. 1 per 63 itu 1 per 7 kali 9. Dan 1 per 99 itu 1 per 9 kali 11. Nah, di sini kita bisa lihat dengan menggunakan aturan bahwa berarti ini 1 per N dikali N tambah K, berarti di sini 1 per 1 dikali 1 tambah 2. Di sini 3 dikali 3 tambah 2, 5 dikali 5 tambah 2, dan seterusnya. Sehingga K-nya itu 2. Sehingga bisa diubah jadi seperti ini. 2 dikali dalam kurung 1 per 2, ya ini ya, 1 per 2 dikalikan ini masing-masing. 1 per 1 kali 3-nya itu 1 per 1 kurang 1 per 3. 1 per 3 kali 5 itu 1 per 3 dikurang 1 per 5 dikali setengah ya. Hanya setengahnya kita keluarkan. 1 per 5 kali 7 itu setengah dikali 1 per 5 kurang 1 per 7. Setengahnya dikeluarkan. Semua sampai dengan 1 per 9 kali 11 itu 1 per 2 dikali 1 per 9 kurang 1 per 11. 1 per 2-nya juga dikeluarkan. Di sini kita perhatikan, ini bisa saling menghilangkan. Ya, ini kan dikurang 1 per 3, ini ditambah 1 per 3. Dikurang 1/5, ditambah 1/5. Dikurang 1/7, ditambah 1/7. Dikurang 1/9, ditambah 1/9. Jadi habis nih. Maka kita lihat 2 kali setengah. Ini jadi 1. 1 dikalikan 1 per 1 dikurang 1 per 11. Ya, berarti 1 dikurang 1 per 11 itu 11 per 11 kurang 1 per 11. 10 per 11. Jadi jawabannya adalah B. 10 per 11. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Soal nomor berikutnya. Baik, yang terakhir nomor 7. Banyak bilangan 4 angka A, B, C, D. Di sini A sebagai ribuan, B ratusan, C puluhan, dan D satuan yang kurang dari 2000 dan memenuhi AB kurang C sama dengan D adalah, pilihannya ada 4, 30, 35, 40, atau 45. Kita perhatikan pembahasannya bahwa bentuk AB dikurangi C sama dengan D itu bisa diubah menjadi AB sama dengan C tambah D. Jadi ruas kiri kita tambah C sehingga habis kurang C-nya, dan ruas kanan juga tambah C menjadi C tambah D. Baik, kita tahu bahwa nilai AB untuk soal ini itu berkisar mulai 10 sampai 18. Kenapa 10? Ini adalah bilangan 2 angka terkecil 10. Kenapa 18? Karena sebenarnya di sini kan batasnya sampai 20 ya, 2000 itu 20 berarti AB-nya. Tapi AB itu harus sama dengan C tambah D, di mana C dan D adalah 2 bilangan yang 1 digit ya, 2 bilangan 1 digit yang jumlah maksimalnya 18. Kalau 9 tambah 9 itu 18. Jadi nggak mungkin C tambah D lebih dari 18.
Nah, di sini berarti ada beberapa nilai AB, kita bagi saja kasusnya. Pertama, untuk AB-nya 10. Untuk AB 10 berarti C tambah D-nya harus 10. Pasangan C dan D yang jumlahnya 10 itu seperti ini. 1 dengan 9, 2 dengan 8, dan seterusnya sampai 9 dengan 1. Kalau dihitung ini ada 9 pasangan atau 9 kemungkinan. Untuk kasus kedua, AB sama dengan 11, maka C tambah D-nya juga harus 11. Mulai dari 2 tambah 9, 3 tambah 8, sampai 9 tambah 2. Kalau dihitung ini ada 8 kemungkinan. Untuk AB 12, maka C tambah D-nya harus 12. Kemungkinannya seperti ini, 3, 9, 4, 8, sampai 9, 3. Mungkin ada yang tanya, kenapa enggak 10 tambah 2. Nah, ingat bahwa C dan D masing-masing adalah digit atau bilangan satu angka. Tidak mungkin lebih dari 9. Nah, ini kalau dihitung ada 7 kemungkinan. Untuk AB sama dengan 13, berarti C tambah D-nya 13, ternyata ada 6 kemungkinan. Nah, ini kita lanjutkan terus ya. Tapi kan sudah terlihat polanya. 9, 8, 7, 6. Nanti AB-nya sampai dengan 18. Kita lihat, kalau kita lanjutkan, kalau AB-nya 17, maka C dan D pasangan yang mungkin adalah 89 dan 98. Ada 2 kemungkinan. Dan terakhir, kalau AB-nya 18, pasangan CD-nya hanya ada 1 kemungkinan, yaitu 9,9. Artinya, banyaknya bilangan 4 angka yang sesuai dengan soal, yaitu kurang dari 2000 dan memenuhi AB kurang C sama dengan D, itu ada sebanyak, jumlahkan aja nih, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Nah, itu dijumlahkan, bisa kita ikuti aturan. Ini ada 9 bilangan, di mana suku pertama dan terakhirnya dijumlahkan 10 per 2. Jawabannya 45. Boleh juga dihitung manual. Jadi, jawaban untuk soal ini adalah D, 45. Demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.